Apa sih materi yang kita pelajari, anak-anak? Materi yang kita pelajari ternyata judulnya adalah stoikiometri. Nah, di dalamnya nanti akan menjelaskan hubungan berbagai konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada persamaan reaksi, ada konsep mol dan sebagainya dikumpulkan jadi satu. Nah, terus hubungan antar konsep itu seperti apa? Langsung kita masuk di materinya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas dua hal di bab persamaan reaksi ya. Ada reaksi kimia, satunya apa? Ada persamaan reaksi, ada dua. Ada reaksi kimia, ada persamaan reaksi. Apa perbedaannya kemarin? Kalau reaksi kimia itu adalah peristiwanya. Kalau persamaan reaksi itu apa? Simbolnya, kan begitu. Ini contoh anak-anak, ini contoh reaksi kimia apa? Persamaan reaksi ini. Reaksi kimia. Apa yang dibuat reaksinya? Yaitu antara gula yang bisa kita pakai itu ya, menggunakan asam sulfat. Percobaannya gunakan dua, anak-anak. Yang pertama adalah asam sulfat pekat, yang kedua adalah asam sulfat yang encer. Ini sebenarnya bisa kita lakukan di kelas, cuma asapnya terlalu kuat, kita bisa kesedak dan sebagainya, tidak saya lakukan. Kalau pas kita pembelajaran normal di luar, kita bisa buat di hall itu aman karena terbuka kan ya. Kalau di kelas kita nggak bisa. Nah, saat asam sulfat dimasukkan ke dalam gula, itu awalnya begini, terbentuk warna hitam. Lama-kelamaan, hitamnya ini bergerak, semakin lama semakin tinggi. Dan baru berhenti saat semua gulanya sudah berubah menjadi hitam. Itu yang terjadi jika gula ditambah dengan asam sulfat yang pekat. Namun berbeda jika ditambah yang encer, tidak terjadi apa-apa. Jadi gula itu bereaksi hanya menggunakan apa tadi? Asam sulfat yang pekat. Ini contoh reaksi kimianya, anak-anak. Nah, sekarang bagaimana persamaan reaksinya? Tahu rumus kimia dari gula itu apa? Terus yang hitam ini kira-kira apa? Terus yang koyok apa ini? Kayak asap itu sebenarnya apa? Itu adalah bagaimana saat kita menuliskan persamaan reaksinya begitu ya. Nah ternyata begini, Rek. Yang hitam itu merupakan arang. Jadi saat gula kena asam sulfat berubah jadi arang. Lah yang menguap kayak asap itu ternyata adalah uap dari air. Itu panas anak-anak uapnya. Baunya nggak enak, menyengat dan sebagainya. Nah, terus kita sudah tahu ini gula, ini arang, ini air. Bagaimana persamaan reaksinya sekarang? Ternyata seperti ini. Gula itu rumusnya adalah C12, H22, O-nya 11. Arang itu karbon, uap air itu H2. Itu adalah persamaan reaksinya. Sudah setara atau belum persamaan reaksinya ini? Belum. Coba saya dicek, ini C-nya ada berapa? 12. Di sini berapa? 1. Agar sama diapakan yang C ini? Di apa koefisien dikasih 12? Dikasih berapa, Mas? 12. 12. Agar sama begitu ya. Hidrogennya di kiri ada berapa? 22. 22. Di sini ada berapa? 2. Agar sama berarti berapa di sini koefisiennya? 11. Nah, itu adalah proses menuliskan persamaan reaksi. Kalau dilanjutkan pertanyaannya sekarang, misalkan gulanya ini yang digunakan adalah 100 gram. Berapa massa arang yang dihasilkan? Berapa uap air yang dihasilkan dari reaksi itu? Bisa nggak dihitung? Ya bisa, bisa dihitung. Tapi bagaimana cara menghitungnya? Karena ini wujudnya ada. Kalau wujudnya ada, berarti kita bisa memprediksinya kan begitu. Nah, untuk tahu berapa massa dan berapa volume air, itu diperlukan konsep stoikiometri atau perhitungan kimia. Terus apa hubungannya ini, dan ini? Ternyata hubungannya di sini anak-anak. Itu di bagian apa? Hubungan mol dan koefisien reaksi. Ini adalah konsep utama yang kita pelajari hari ini. Jika bagian ini anak-anak paham, sampai kapan
pun belajar kimia akan paham. Karena inti kimia itu di sini. Apa konsepnya? Hubungan mol dan koefisien. Apa hubungannya? Ini rek ternyata. Sederhana ya hubungannya ya. Apa di situ? Perbandingan. Oh, artinya kita ngambil contoh. Berapa sih koefisiennya ini? Ini berapa? 11, 12. 2, O11, X. Perbandingan koefisiennya? 1:12. Begitu, 1:12 banding 11. Kalau ada konsep yang di atas ini, jika ditanyakan perbandingan mol, berarti berapa perbandingannya? 1:12. Sama kan ya? Karena istilahnya adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ini konsep utama. Sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah siap masuk ke contoh soalnya? Siap? Siap, baik. Kalau sudah contohnya, kita masuk sekarang anak-anak. Ini contoh perhitungan yang sesungguhnya di soal seperti ini. Sebanyak 3,42 gram sukrosa, biar setara ya, contohnya tak buat sama, ditetesi dengan asam sulfat pekat. Jika diketahui AR itu apa? Masa atom. Dapatnya dari mana masa atom itu? Dari notasinya ya. Misalkan ada C, maaf ya saya pakai pensil dulu. Ini 6, ini 12. Mana yang massa? Yang 6 apa yang 12? Yang 12. Jadi AR itu simbol dari ini anak-anak. Dari massa suatu atom. Lanjut ya. C-nya 12, hidrogennya 1, O-nya 6. Disuruh menentukan 4 hal ini. Berapa mol sukrosanya? Berapa perbandingan molnya? Berapa massa karbon yang dihasilkan? Dan yang terakhir adalah volume dari air. Gimana cara jawabnya? Ini menyamakan apa? Bagus Mas. Langkah pertama adalah membuat persamaan reaksi. Luar biasa Mas. Kita buat persamaan reaksinya dulu. Gimana tadi persamaan reaksinya? Kita ambil yang tadi ya, kan sama persis. Berapa perbandingan koefisiennya? 1, 12, 11. Berapa perbandingan molnya? Sama. Ini adalah kunci untuk menjawab soal. Jadi dibuat dulu persamaan reaksinya. Baru kita bisa menghitung yang are, mol sukrosa. Ini ada massa. Bagaimana menghitung mol kalau ada massa? Ini mol dikali apa? Gram apa G? Itu mol kali massa. Massa per massa per mr. AR apa MR yang digunakan? MR. Kenapa kok MR? Karena itu bentuk. Karena ini dalam bentuk molekul senyawa. Kalau AR kapan digunakan, Mas? Saat masih berupa atom. Itu ya. Kalau atom yang digunakan AR, kalau senyawa yang digunakan adalah MR. Jadi ini yang dicari dulu. Berapa masanya? Iki 3,42. Berapa MR-nya sekarang? 3,42. Gimana cara menghitungnya? Dari sini ya. C-nya 12. Satu atom karbon masanya adalah 12. Maka 12 dikali hidrogen. Berapa hidrogennya? 22. Masanya hidrogen berapa? 1. Berarti 1 kali 2. Punya oksigen lagi. Berapa oksigennya? 11. Massa oksigennya berapa? 16. Maka 16 dikali 11. Kalau ini dijumlah, ketemunya adalah 342. Bisa ya mencari MR ya? Wong di BTS kemarin keluar kok cara mencari MR. Oke, dihitung sekarang. Ketemunya adalah
0,01 mol. Artinya yang di sini itu 0,01 mol. Kalau molnya sukrosa tahu, bisa nggak kita mencari molnya karbon? Bisa. Berapa sekarang molnya karbon? 0,12 Dari mana dapat 0,12? dikaliin sama 0,01. Kenapa kok dikali segitu, Mas? Karena perbandingannya berapa? 1/12. Kalau 1 nilainya sekian, berarti kalau 12 ya 12 kalinya. Begitu ya, paham ya? Berapa sekarang molnya AH2O? 0,11. Pinter sekali. Berarti poin A, B kejawab. Sekarang bagaimana jawab yang C, anak-anak? Massa karbon. Untuk mencari massa itu gimana sih caranya? N kali AR. Mol dikali AR. Molnya sudah ada belum di sini? Sudah. Ada. AR-nya ada belum di sini? Ada. Ya wes langsung aja kan selesai gitu. Ini molnya, ini AR-nya. Loh, ketemu. Satuannya apa? Gram. Massa. Begitu. Paham ya? Yang C, berapa volume air dalam kondisi STP? Molnya ada? Ada. STP itu diapakan? Dikali 22,4 yang dikenal sebagai apa dulu? Volume molar. Masih ingat ya? Waktu sing mol berubah-ubah itu loh. Kan ada istilah volume molar. Kalau sudah ada molnya, ada STP, gampang hitungnya. Nah, begitu. Satuannya apa? Liter. Duh, selesai kan? Jadi dari satu variabel anak-anak, kita bisa menghitung yang lainnya karena mol dari variabel ini bisa didapatkan. Artinya apa? Jika mol salah satu sudah diketahui, kita bisa mencari massa, volume, atau yang lainnya dari sesuatu yang lain. Itu ya. Itu ciri. Ada yang tidak bertanya terkait dengan materi ini? Paham semuanya? Alhamdulillah. Gampang apa sulit? Nggak jawab ada itu. Ilmiah itu gampang, Re. Cuma gini-gini aja gitu loh. Perlu di screenshot? Enggak lah ya, ingin tok ya. Nanti anak-anak bisa dapat PPT-nya kok. Kalau buka GC, PPT-nya bisa langsung diambil. Saya setting begitu. Oke, bisa lanjut contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua, Re. Ini apa sih ono tulisan ini? Contoh yang kedua. Sebanyak 2,4 gram magnesium direaksikan dengan natural asam klorida untuk menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Yang ditanyakan cuma satu sekarang. Apa? Volume gas hidrogen pada 0 derajat dan 1 atmosfer. Apa artinya itu? 0 derajat, 1 atmosfer itu sama dengan STP, nama lainnya. Jadi, nama lain STP itu ini. Apa yang kita lakukan agar soal bisa diselesaikan? Ini dari persamaan reaksi. Persamaan reaksi. Selalu pertama itu ya, persamaan reaksi. Gimana persamaan reaksinya? Ini ternyata. Mg ditambah HCl itu membentuk MgCl2 dan H2. Mengapa di sini perlu dikasih koefisien 2? Biar sama hanya harus sama, terus apa lagi harus sama? Cl-nya. Berapa perbandingan koefisiennya? 1, 2, 1, 1. Begitu kan? Berapa perbandingan molnya? 1, 2, 1, 1 kan sama begitu. Nah sekarang dari soal ini anak-anak, yang bisa dicari molnya dulu itu yang mana? Yang punya variabel itu yang mana? HCl punya variabel nggak di situ? Nggak ada. Yang ada ini magnesium. Berarti mau tidak mau kita bergeraknya adalah dari magnesium. Cari apanya? Molnya, nah begitu. Tapi airnya nggak ada ya?
Nah, AR-nya magnesium itu 24, Rek. Saya lupa nggak tahu di soal. Kalau soal yang bagus harus ada AR. Masanya 2,4, AR-nya 24, kalau dihitung adalah 0,1 mol. Berarti Mg-nya adalah 0,1 mol. HCl berapa molnya? HCl2 berapa molnya? Yang MgCl2 berapa molnya? 0,1. Yang hidrogen berapa? 0,1. Yang diperlukan mana untuk perhitungan selanjutnya? Yang hidrogen. Kan? Maka yang lainnya nggak usah kita hitung, cukup yang hidrogen aja, yaitu 0,1 mol. Kalau ditanyakan volume, sudah ada mol, 0 derajat 1 atmosfer, gimana langkah selanjutnya? Pinter. Ketemu ya? Hasilnya adalah 2,24 liter. Ada pertanyaan? Contoh yang kedua? Tidak, alhamdulillah. Paham anak-anak? Nanti tak kasih soal begini, di tugas bisa menyelesaikan? Insya Allah. Minta berapa tugasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Satu aja ya, tapi A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Enggak, 3 udah tak upload kok. Tugasnya cuma 1, hanya 4 yang ditanyakan. Insya Allah dalam waktu 10 menit selesai. Oke? Deal. Selanjutnya, kita berlatih. Gimana cara jawab ini? Karena tugasnya mirip yang ini, anak. Sebentar ya, Rek yang di rumah, kalau saya coret-coret, bisa dilihat enggak? Bisa dilihat coretan saya yang di rumah? Oh, enggak ada. Oh, ada. Ada. Misalnya. Oke, ada, kita bahasnya di sini. Coba anak-anak. Ya, apa cara jawab soal ini? Bersama reaksinya dulu. Iya, gimana bersama reaksinya, Mas? Al plus HCl panah AlCl3 plus H2 tambah H2. Ya. Udah setara atau belum bersamaan reaksinya ini? Belum. Mana yang dikasih koefisien pertama kali? Ini AL-nya dikasih 3. Yang kiri apa yang kanan? Yang apa kiri? Dikasih berapa sini, Mas? 3. 3? Oh, masih AL-nya udah ini ya? Oh, sudah sama kan ya? Udah sama. Oh, HCl-nya dikasih 2. Yang lebih mudah, yang sini dikasih dulu karena di sini Cl-nya jumlahnya ganjil begitu. Dikasih angka berapa? 2. Berarti di sini jadi berapa? 2. Di sini jadi berapa? 6. Di sini jadi berapa? 3. Berapa perbandingan koefisiennya? 2 banding 6 banding 2. Banding 6, banding 2, banding 3. Berapa perbandingan molnya? 2 banding 6, banding 2, banding 3. Sekarang, yang A belum kita jawab. Berapa molnya aluminium? Di sini ya. Gimana cara dapatnya? Masanya berapa itu? AR-nya berapa di situ? 27. Ketemu berapa? 0,1. Nah, pinter. Ini 0,1 mol. Berarti di sini? 0,3. Di sini berapa? Iya. Ya Allah. Di sini 0, berapa? 15 ya? 0,15 ya? Iya, lek 6 kan 0,3, lek 3 kan separuhnya. Nah, gitu cara lihatnya. Coba sekarang yang C. Berapa massa aluminium kloridanya? Oh, nyari MR dulu, bukan Mister? Iya. Rumusnya apa sih? Mol dikali MR kan? Ini kan 0,1. MR-nya ketemu berapa itu? Hitung di sini. Al, Cl, 3. AL-nya berapa AR-nya? 7. Ditambah dengan Cl-nya 3 kali 35,5. Ketemunya berapa, Mas?
133,5. Lek dihitung begitu, Rek, hitung. Berarti di sini kali berapa? 133,5. Berarti hasilnya adalah 13,5. 13,35. Satuannya adalah gram. Bisa? Alhamdulillah. Kalau yang volume hidrogen bagaimana? Ini 0,15 kali 22,4. Mol dikali 22,4. Kenapa kok 22,4? Karena itu tadi STP-nya. Iya, pintar. Di sini berapa, Mas, molnya? Di sininya hasilnya berapa? Coba dibantu itu, Rek. Piro, Rek? 3,36 3,36 satuannya adalah liter. liter. Karena volume. Bisa semuanya? Tugasnya mirip dengan ini. Lek bisa, berarti sekarang kita selesai, ya, nak.